Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar, saya akan memberikan info-info terkait pembelajaran biologi kamu di sekolah. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan tetap melanjutkan materi dari sistem koordinasi. Nah, kalian sudah nonton videonya ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem syaraf dan tentang sistem endokrin atau sistem hormon. Nah, kalian boleh cek link videonya di deskripsi daripada video ini. Oke, langsung saja ke topiknya. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem indera. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, langsung saja ya. Sistem indera itu pada manusia terdiri atas 5 ya. Ada indera penglihatan, kemudian ada indera perasa, ada indera peraba, ada indera pendengaran, dan ada indera penciuman. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang indera penglihatan. Nah, kalian sudah pasti tahu ya, indera penglihatan organnya itu adalah mata. Nah, mata ini merupakan sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Nah, aksesoris dari mata itu ada alis, orbita, kelopak mata, otot mata, dan air mata ya. Nah, kalian sudah pasti sama-sama tahu ya bahwa alis itu kan fungsinya untuk melindungi mata dari keringat tuh. Jadi supaya mata kita tidak kena keringat ya, itu ada alis yang berfungsi ya melindunginya. Ada juga orbita. Nah, orbita ini merupakan lekukan dari tulang berisi bola mata ya. Jadi orbita ini adalah lekukan tulang berisi bola mata. Nah, selanjutnya ada kelopak mata. Kelopak mata ini sudah pasti tahu ya, fungsinya itu melindungi mata dari kekeringan dan debu ya. Ada otot mata. Otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah vertikal, horizontal, dan menyilang. Nah, ada juga air mata. Air mata ini mengandung garam, mukosa, dan lisosim. Nah, kenapa mengandung garam? Nah, kalian sudah pasti tahu ya. Nah, bahwa dia nanti akan membasahi permukaan mata dan mempertahankan kelembapannya. Nah, kalian pasti pernah mengeluarkan air mata ya, ataupun pernah menyicipinya gitu. Pasti rasanya itu asin karena mengandung garam. Oke, sekarang kita masuk ke struktur mata. Nah, struktur mata ada lapisan luar bola mata, ada juga lapisan tengah bola mata, ada lensa, dan ada rongga mata. Lapisan luar bola mata itu merupakan terdiri dari tunika fibrosa, sklera, dan juga kornea. Itu untuk mentransmisikan dan memfokuskan cahaya. Ada juga lapisan tengah bola mata. Itu bagian yang berwarna mengendalikan diameter pupil, dan ada juga terdiri atas pupil. Pupil ini merupakan ruang terbuka yang dilalui cahaya. Nah, ada juga lensa mata. Lensa ini merupakan struktur bikonveks yang bening. Nah, rongga mata ini berisi aqueous, humor ataupun mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea, dan juga ruang posterior berisi vitreous, humor, mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. Nah, ada juga retina. Retina ini lapisan paling dalam yang tersusun dari bagian luar, bagian dalam, lutea macula, fovea centralis, saraf mata, dan bintik buta. Bintik buta ini bagian yang tidak mengandung fotoreseptor ya, sedangkan saraf mata itu terhubung di sisi superior kelenjar hipofisis. Oke, ini adalah anatomi dari mata manusia. Ya, kalian bisa perhatikan sama-sama. Yang di atas itu ada alis mata, kemudian ada otot orbicularis oculi, ada otot levator, kemudian ada conjunctiva palpebral, ada bulu mata juga ya bagian bawah. Kemudian ada kornea, ada konjungtiva. Itu dia anatomi dari mata manusia. Nah, ini juga bagian-bagian dalam ya, bagian lateral ya, ada skrea, koroid, retina, fovea centralis, saraf optik. Kemudian ada bintik buta, ada otot rectus, dan bagian medialnya juga ada di sini juga bagian dari posterior dan rongga anterior. Nah, bagaimanakah mekanisme melihat
pada sistem indera penglihatan ataupun mata gitu ya. Yang pertama itu cahaya yang dipantulkan oleh benda itu ditangkap oleh mata, kemudian akan menembus kornea dan pupil. Nah, intensitas cahaya itu diatur oleh pupil. Lalu cahaya diteruskan menembus lensa mata ke retina. Nah, daya akomodasi mata itu akan mengatur cahaya agar tepat jatuh di bintik kuning retina. Nah, kemudian impuls cahaya yang disampaikan saraf optik ke otak. Nah, cahaya itu akan diinterpretasikan sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Nah, ada juga titik jauh. Titik jauh ini merupakan jarak benda terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas. Nah, sedangkan titik dekat ini merupakan jarak benda terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas. Jadi mata itu dapat memfokuskan cahaya tepat pada bintik kuning, itu disebut sebagai mata normal. Ya, jadi mata normal itu dapat melihat benda pada jarak jauh maupun dekat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang jauh dilihat itu merupakan titik jauh, kemudian jarak benda yang terdekat yang dapat dilihat itu merupakan titik dekat. Semakin bertambah umur, semakin jauh pula titik dekat dari seseorang. Nah, bagaimana adaptasi terhadap gelap dan terang, adaptasi dari indera penglihatan? Nah, adaptasi gelap dan terang itu adalah penyesuaian penglihatan secara otomatis terhadap intensitas cahaya yang memasuki retina saat bergerak dari tempat gelap ke tempat terang ataupun sebaliknya. Nah, dalam cahaya terang, semua rodopsin akan terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit. Nah, kemudian berpindah tempat dari terang ke gelap akan membutuhkan waktu untuk mensintesis ulang rodopsin agar dapat melihat jelas pada kondisi gelap. Kemudian sintesis rodopsin dan iodopsin itu perlu vitamin A. Pupil akan melebar dalam ruang gelap dan menyempit dalam ruang terang. Oke, kita bahas sekilas tentang gangguan dan kelainan mata. Yang pertama ada miopi, ataupun miopi ini biasa disebut sebagai rabun jauh. Ada hipermetropia, ini merupakan rabun dekat. Ada presbiopia, ini merupakan gangguan mata tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat maupun jauh. Ada juga kebutaan. Kebutaan ini gangguan berupa mata tidak dapat melihat benda apapun. Ini biasanya disebabkan umumnya oleh kecelakaan. Ada juga kerabunan. Kerabunan ini gangguan berupa mata hanya dapat melihat dengan samar-samar. Ada rabun senja. Gangguan berupa mata tidak bisa melihat dengan jelas pada saat sore hari saja. Buta warna, penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak mampu mempresentasikan warna. Ada juga katarak. Katarak ini penebalan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan seseorang menjadi buram. Gangguan ini biasanya terjadi pada lanjut usia. Ada juga astigmatisme. Ini merupakan gangguan berupa kelengkungan kornea yang tidak merata. Oke, itu dia gangguan indera penglihatan pada organ mata. Tadi sudah kita bahas indera penglihatan. Sekarang kita akan lanjut ke indera pembau. Organ dari indera pembau adalah hidung. Hidung atau biasa disebut nasal itu sebagai indera pembau memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Jadi, epitelium olfaktori ini mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Nah, bagaimana mekanisme mencium bau? Mekanisme mencium bau itu ketika gas masuk ke dalam hidung, maka gas tersebut larut pada selaput mukosa. Nah, kemudian selaput mukosa akan merangsang silia sel reseptor. Nah, kemudian rangsangan akan diteruskan ke otak untuk diolah. Nah, kemudian setelah diolah, maka jenis bau dapat diketahui apakah itu bau busuk ataupun bau wangi. Nah, saya akan jelaskan juga gangguan pada indera pembau ya. Yang pertama ada hiposmia. Hiposmia ini merupakan indera penciuman yang kurang mampu mencium bau. Kemudian ada anosmia. Anosmia ini merupakan indera penciuman sama sekali tidak dapat mencium bau. Ya, ini disebabkan oleh tersumbatnya rongga hidung. Misalnya nih akibat polip, akibat pilek, atau akibat dari tumor. Selanjutnya ada hiperosmia.
Hiperesmia itu dia lebih peka terhadap bau-bauan. Contohnya itu kemampuan untuk mengenali bau parfum seseorang sebelum tampak orangnya. Nah, hiperesmia ini dapat terjadi akibat sakit kepala, migran, penyakit Addison, ataupun pengaruh obat-obatan. Ada juga sinusitis. Sinusitis ini merupakan radang tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Nah, jadi gejala penyakit dari sinusitis ini adalah sering batuk dan pilek. Ada juga polip. Polip ini merupakan pembengkakan jaringan yang terjadi dalam hidung dan pengeluaran banyak cairan ataupun lendir. Jadi polip ini berkaitan dengan penyakit THT ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Seperti alergi, inflamasi mukosa, asma, infeksi, dan juga radang polip dapat diatasi dengan cara operasi. Nah, ini merupakan gambar dari epitelium olfaktori pada indera pembau ya ataupun hidung. Nah, yang ketiga adalah indera pengecap. Nah, organ dari indera pengecap ini adalah lidah. Lidah sebagai indera pengecap itu memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap. Nah, kuncup pengecap ini terdapat pada papila lidah. Kemudian terdapat juga pada palatum atau langit-langit lunak, epiglotis, dan juga parin. Papila lidah ini dapat dibedakan menjadi 4 macam ya berdasarkan bentuknya. Ada papila poliformis, papila fungiformis, papila circumvallata, dan juga papila foliata. Nah, area kepekaan rasa pada indera pengecap itu ada 4 ya. Ada pengecap rasa manis, itu biasanya berada di ujung lidah. Kemudian pengecap rasa asin itu biasanya terdapat hampir seluruh area lidah, tetapi reseptor banyak terkumpul di bagian samping. Itu dia pengecap rasa asin. Selanjutnya ada pengecap rasa asam, itu terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang ya, samping lidah agak ke belakang. Pengecap rasa pahit itu terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Ya, ada 4 rasa manis, asin, asam, dan juga pahit. Oke, selanjutnya bagaimanakah struktur daripada indera pendengar? Kita akan bahas di sini ya. Organ dari indera pendengar itu adalah telinga. Ya, struktur telinga itu terdiri atas telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga luar itu merupakan bagian dari pinna atau aurikular ya, atau daun telinga, ada juga membran timpanum ataupun gendang pendengaran. Sedangkan telinga tengah itu terdiri atas tabung eustachius ya, penghubung telinga dengan faring. Kemudian ada ossicle, ada martil, incus, dan juga stapes. Nah, telinga dalam itu terdiri atas labirin tulang ya. Kemudian ada juga labirin membranosa. Oke, bagaimanakah mekanisme mendengar pada indera pendengar ataupun telinga? Kita akan bahas di sini ya. Mekanismenya itu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke kanal auditori eksternal. Nah, kemudian nanti suara ataupun bunyi itu akan membentuk getaran pada membran timpanum. Nah, kemudian setelah itu masuk ke vesikel auditori, kemudian diteruskan ke fenestra vestibuli, kemudian terbentuklah gelombang tekanan pada perilimfa skala vestibuli, kemudian ke skala timpani, kemudian terjadi getaran pada membran basilar. Nah, diteruskan ke sel rambut, nanti sel rambut akan melengkung, kemudian memicu impuls saraf masuk ke serabut saraf vestibulococlear, kemudian ke korteks auditori di otak. Nah, kemudian bunyi pun diinterpretasikan ataupun bunyi akan dikenali. Nah, begitulah dia mekanisme sistem indera pada indera pendengaran ataupun telinga. Nah, bagaimana peranan telinga dalam keseimbangan? Gitu ya, bagaimana peranan telinga dalam keseimbangan? Nah, dalam menjaga keseimbangan tubuh, telinga itu berperan dalam equilibrium statis dan equilibrium dinamis. Nah, equilibrium statis itu merupakan kesadaran akan posisi kepala terhadap gaya gravitasi jika tubuh diam. Ya.
Kemudian kalau equilibrium dinamis itu merupakan kesadaran akan posisi kepala saat merespon gerakan. Jadi reseptor yang berperan itu ada ampula yang berisi kista pada ductus semisirkular, kemudian ada juga krista itu terdiri atas sel penunjang dan sel rambut yang menonjol membentuk lapisan gelatin kapula. Nah, gangguan pada sistem indera pendengar ini ada merupakan tuli ya. Tuli ini merupakan gangguannya. Tuli ini merupakan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara ya. Kemudian ada furunkulosis. Furunkulosis ini munculnya bisul pada meatus ataupun liang telinga. Ada juga otitis media. Otitis media ini infeksi telinga tengah yang dapat terjadi setelah diserang flu, sinusitis, campak ataupun infeksi bakteri. Ada juga mastoidisitis, yaitu infeksi yang menyebabkan sel-sel tulang mastoid berongga. Nah, kita akan bahas indera selanjutnya, yaitu indera peraba. Organ daripada indera peraba itu merupakan kulit. Nah, kulit merupakan indera peraba ini yang memiliki peran sebagai reseptor sensor untuk mentransduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Nah, reseptor sensor pada kulit ini terdiri atas corpuscula Pacini, itu mendeteksi tekanan yang dalam atau kuat dan getaran. Kemudian corpuscula Meissner itu akan mendeteksi sentuhan. Cakram Merkel itu akan mendeteksi sentuhan dan sebagai reseptor raba yang beradaptasi lambat. Ada juga corpuscula Ruffini, itu reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Ada juga ujung bulbus Krause, itu mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi, dan gerakan. Ada juga ujung saraf bebas, itu akan mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan juga suhu, yaitu panas atau dingin. Nah, tadi sudah kita bahas tentang sistem indera pada manusia ya. Nah, sekarang kita bahas juga sekilas bagaimana pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi ya. Karena kan kita sudah pelajari tadi sistem koordinasi itu terdiri atas 3 ya. Cakupannya sistem syaraf, sistem endokrin atau sistem hormon, dan juga sistem indera. Nah, apa itu nafsa? Nafsa ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, zat ini ataupun nafsa ini merupakan zat yang jika dikonsumsi itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Nah, pengertian nafsa itu pengertian dari setiap istilah nafsa itu adalah ada narkotika. Narkotika ini merupakan zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi ataupun menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika itu merupakan zat atau obat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku. Yang ketiga, zat adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan ketagihan. Jenis-jenis nafsa itu terdiri atas stimulan, depresan, kemudian ada halusinogen. Nah, kemudian dampak buruk dari penyalahgunaan nafsa itu ada gangguan fisik ya. Gangguan fisik itu misalnya jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Nah, gejala berhenti menggunakan obat, biasanya rasa sakit di sekujur tubuh. Kemudian mengacaukan denyut nadi, jantung, dan juga paru-paru. Nah, kalau misalnya dampak psikologisnya itu kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis. Nah, kalau misalnya dampak buruknya pada bidang ekonomi, butuh biaya besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Nah, kemudian kerugian dalam berbagai aspek juga seperti keamanan, biaya kesehatan, dan juga kesempatan pendidikan. Nah, kalau misalnya dalam bidang sosial, dampaknya itu rusaknya hubungan dan kekeluargaan dan pertemanan, kemudian berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Nah, kiat untuk menghindari penyalahgunaan nafsa itu tidak mencoba-coba menggunakan obat terlarang, meyakinkan diri tidak membutuhkan nafsa dalam menghadapi persoalan hidup, membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna nafsa. Oke, demikian sistem indera pada video pembelajaran kali ini yang sudah saya jelaskan terdiri atas 5 tadi ya. Kemudian saya juga sudah singgung sedikit bagaimana pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, semangat untuk terus belajar.
Bye-bye.